Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Kali ini melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kita membahas mengenai hukum yang disepakati, sekarang kita membahas sumber hukum lain ya, yang notabene tidak dipakai dalam madhab Syafi'i, tetapi ini terpakai di kalangan madhab-madhab yang lain. Kita juga bisa memakainya, tapi harus tahu kondisi dan situasinya, karena tidak bisa disamaratakan dalam satu kasus dengan kasus yang lain. Adapun macam-macam sumbernya, kalau dalam buku pedoman kelas 12 yang dikeluarkan Kemenak, itu disebut sumber hukum yang tidak disepakati, kan? Tapi dalam LKS tidak ada istilah seperti itu, karena sumber hukum kita bisa memakainya, gitu kan? Nah, gitu. Nah, kalau saya versinya adalah sumber hukum yang tidak disepakati oleh golongan madhab Syafi'i, gitu kan? Adapun macam-macamnya, ada istihsan, istihsab, maslahatul mursalah, al-urf, syar'u mangqubilana, syadud daroi, madhab syahabi, dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran ya. Ada berapa tadi? 8. Ada 8. Yang kita bahas yang pertama yaitu al-istihsan atau istihsan itu sendiri. Dari segi bahasa, istihsan itu kalau saya melihat, kalau tulisannya adalah alif, sin, ta, ha, sin, alif dan nun, maka dasarnya atau kata dasar dari istihsan itu adalah hasanah. Hasanah itu hasan, dan artinya bagus. Berarti al-istihsan itu menganggap bagus, ya boleh. Nah, diartikan seperti itu boleh. Al-istihsan sendiri dalam bahasa populer itu kalian bisa cari di internet. Itu kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Menganggapnya lebih baik, maka boleh dilakukan. Nah, ini kalau hanya mempelajari keterangan ini saja, saya rasa nanti pusing. Wah, itu secara istihsan boleh ya, tidak bisa tebang pilih seperti itu, tidak bisa. Nah, terus kalau di dalam buku fikih, ini adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang digandaki oleh kias jali kepada hukum yang digandaki oleh kias khofi. Berarti berpindah dari kias jali ke kias khofi. Kenapa demikian? Karena kias khofi dirasa lebih baik daripada kias jali. Ini yang menentukan mujtahid, makanya diperbolehkan. Salah satu contoh orang yang berpindah dari kias khofi ke kias jali, yaitu mengenai orang yang junub dan orang yang haid. Nah, ini orang haid secara kiasi, itu dihukumi sama seperti orang junub. Orang yang haid itu berhadas besar, orang junub juga berhadas besar. Maka segala sesuatu yang diharamkan oleh orang yang junub otomatis diharamkan juga oleh orang yang haid, termasuk membaca Al-Quran. Nah, termasuk membaca Al-Quran ini diharamkan. Tetapi secara istihsan dikecualikan, untuk membaca Al-Quran ini dikecualikan. Bagi mereka yang haid diperbolehkan membaca Al-Quran oleh maca Quran. Terus kenapa demikian diperbolehkan? Karena dirasa haid dan junub beda. Bedanya kalau haid itu lama, kalau junub itu sebentar. Paling malam junub, pagi udah
mandi karena ada tanggungan untuk sholat. Lah ini orang yang haid itu udah nggak sholat gitu kan, ya, nggak dapat tambahan pahala. Lah apakah diperbolehkan Pak menyentuhnya? Nah ini yang semua madhab itu sepakat, orang yang haid maupun orang yang junub tetap tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun, karena di dalam Quran sudah jelas. Nah, terus bagaimana bisa membaca kalau tidak bisa menyentuh? Nah itu tinggal pintar-pintarannya kalian menentukan. Sekian dari saya, semoga penjelasan mengenai istihsan tadi dapat difahami dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.